Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Selamat malam, bertemu lagi bersama kami. Alhamdulillah saya saat ini sedang berada di Gria Pasulukan, Sumedang. Kebetulan saya ditemani saudara-saudara rohani dan rasa-rasanya sayang kalau kita tidak merekam obrolan diskusi yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Nah, materi judul yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah masalahmu itu sebenarnya tidak nyata. Namun bagaimana supaya menyadari ketidaknyataan itu? Mungkin pendahuluan dari saya ya. Sekali lagi saya bacakan bahwa masalahmu itu sebenarnya tidak nyata. Namun bagaimana supaya kita menyadari ketidaknyataan itu? Untuk bisa menyadari ketidaknyataan itu, maka kita harus naik kesadaran kita, naik dimensi kesadaran kita. Contoh nih, kita waktu dikejar anjing di dalam mimpi kita lari. Kita waktu loncat ke tebing, kita kayak beneran loncat ke tebing sampai susah napas kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya nyata. Tapi begitu bangun, ternyata kita sadar bahwa oh itu hanya mimpi. Nah kita naik dimensi kesadaran kita. Nah sebenarnya realita ini juga yang ada di dunia ini saat ini sebenarnya masih tidak nyata apabila kita naik kesadaran dimensi yang lebih tinggi. Adapun untuk bisa naik ke dimensi yang lebih tinggi, untuk naik ke dimensi kesadaran yang lebih tinggi, dibutuhkan pelatihan khusus, pelatihan spiritual. Pelatihan yang semula dimensi relatif akal baharu dunia ini, kita harus beranjak ke kesadaran spiritual. Begitu kita naik ke kesadaran spiritual, kita akan menyadari bahwa posisi realita ini ternyata masih relatif. Ternyata ada kenyataan yang lebih tinggi dengan menaikkan kesadaran kita. Mungkin itu pendahuluan dari saya. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman, dari saudara-saudara saya ini yang bisa memberikan masukan terkait judul yang barusan saya sampaikan. Silahkan, siapa dulu? Ada? Nah, Ustadz Endang silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit pengalaman saya tentang masalah itu tidak nyata. Cuman bagaimana menyadari ketidaknyataan itu? Yang saya alami di tarekat ini yaitu tarekat Naksabandia Khalidiyah Ahmadiyah Nusantara. Waktu saya sebelum memasuki tarekat ini, masalah itu sebenarnya terasa nyata ya. Namun itu sebenarnya tidak nyata, tapi rasanya nyata gitu. Sampai rasa mau berakhir ya dunia ini ya. Hidup dan mati. Hidup dan mati. Nah, setelah masuk ke sekolah ini, saya benar-benar ditaikan kesadarannya. Karena dunia ini fata morgana sebenarnya, tidak nyata. Setelah kita ditaikan kesadarannya, bagaimana caranya? Nah, di sekolah ini belajar tarekat untuk meningkatkan kesadaran itu, yaitu dengan bermetodologi agama, yaitu dengan cara diaktifkan ruhani kita.
yang istilah tersebut sering disebutkan istilah baiat ya. Nah, di dalam baiat itu ditingkatkan kesadaran kita ke kesadaran yang lebih tinggi. Yang awalnya dunia ini terasa nyata, Pak, setelah ditaikkan kesadaran yang lebih tinggi, ternyata tidak nyata itu. Makanya bagi teman-teman yang ingin masalahnya menjadi fata morgana, ya harus ditaikkan kesadaran itu dengan cara diaktifkan ruhani kita gitu. Berarti itu syarat awal ya. Itu syarat awal. Selanjutnya baru pintunya. Selanjutnya ya banyak ya adaptasi di sekolah ini. Malah dilatih jadi makin banyak masalah ya. Iya. Masalahnya Agar lebih naik kesadarannya. Karena dengan banyaknya masalah kita jadi terlatih. Kalau di apa ya, kalau dalam bahasa Sunda itu jadi baal, jadi kebas gitu. Itu. Jadi kebal Ya. gitu tuh, karena terlalu sering gitu kan dikasih masalah, ujung-ujungnya juga terlewati gitu. Iya. Kalau kita di kesadaran yang lebih tinggi gitu kan, sehingga kita sebenarnya bisa mengatur masalah itu, atau bahkan kita bisa menutup masalah itu dari sumber yang metafisiknya. Iya, betul. Itu ya Pak Ustadz ya. Betul. Ada lagi, silakan Bang Aang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak Parisno ikut gabung. Ayo kumpul. Geser. Geser. Mengenai Judulnya bahwa masalah kalian itu, masalah ini tidak masalah kalian yang kalian alami itu sebenarnya tidak nyata. Ya. Cuman masalahnya bagaimana menyadari bahwa itu tidak nyata gitu. Oh, gitu. Ketidaknyataan itu gitu. Nah, setelah saya masuk sekolah ini, Kang Teja mungkin sama kayak Kang Teja, kayak Wandan gitu kan. Pertama awal mula kita baiat, mungkin secara auto kita menyadari ketika kita ada masalah, kita menyadari bahwa masalah itu tidaklah nyata gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu di sekolah ini, ketika ada masalah, ketika kita ingin melewatinya yaitu dengan jolokan gitu, seperti halnya mengurusi urusan Tuhan gitu kan, untuk melatih kesadaran kita atau menghilangkan masalah itu gitu kan. Nah, dengan begitu kita akan secara auto atau merasa bahwa kesadaran kita itu atau masalah itu hilang sendiri gitu. Jadi gini ya, simpulan saya dari yang dinyatakan oleh Bang Mutan ini, bahwa ternyata si jolokan kita itu untuk menjolok rahmat Tuhan itu adalah bahan bakar supaya kita naik dimensi kesadaran. Betul. Jadi gak naik dimensi kesadaran kita kalau kita gak pakai bahan bakar itu. Kalau roket itu kita tuh butuh bahan bakarnya dulu supaya naik gitu kan. Seperti itu Bang. Jadi teknisnya itu kita lari kepada Tuhan gitu kan. Kita supaya menjolok rahmatnya supaya kita bahan bakar kita naik ke dimensi yang lebih tinggi. Kiasnya seperti itu yang maksud disampaikan oleh Bang Mutan. Betul Kang Teja. Oke, yang lain atau ada lagi Bang Mutan? Mungkin cukup Bang sekian. Topik. Oke. Wah. Atur, thank you. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel Pencari Jalan Pulang. Kebiasaan kita kalau misalkan ngobrol-ngobrol kayak gini, pasti ke moderatornya lagi, ini judulnya apa, lupa lagi. Karena
karena dadakan kita ya, Dadakan. Kak, di setting gitu kan. Murni yang kita ceritakan adalah pengalaman empiris gitu. Iya, betul. Sehingga begitu dapat judul langsung tag, Surprise. langsung connect gitu kan dengan pengalaman empiris, pasti bisa menjawab karena para pelaku pasti gitu. Silahkan. Masalah dunia itu sebenarnya fata morgana atau hanya sebatas mimpi, Bang Teja. Hanya ke situ berarti ya. Coba Menurut- kita gali ini Bang Topi. Kita gali. Sepengalaman saya selama setelah ngikutin sekolah di sini, Tarekat Naksabandia Kholidiah Nusantara, menaikkan menjadikan sebuah masalah itu menjadi fata morgana itu memang perlu pelatihan. Tidak serta-merta setelah ikut langsung dapat door prize gitu masalahnya jadi hilang, enggak juga. Justru malah ditambah-tambah. Karena kita disuguhkan atau diberikan masalah itu bukan untuk untuk menjatuhkan kita, justru untuk menguatkan kita. Masalah kalau misalkan kita anggap masalah itu beneran jadi masalah, ya jadi masalah. Tapi kalau misalkan masalah itu kita hindari, ya masalah itu mesti ngikut juga karena masalahnya belum selesai. Mungkin besar. Ini omongan saya juga udah ngeri ini omongan saya ini. Jadi benar menantang. Jadi kayak saya bicara sendiri, saya juga yang gemeteran. Memang untuk menghilangkan atau menjadikan sebuah masalah jadi fata morgana itu, di samping ada pembelajarannya, ada faktornya juga, harus ada faktor yang ditanamkan juga seperti yang tadi dikatakan sama Kang Dang. Harus ada unsur yang ditanamkan dulu, itu sebagai modal penguatnya. Karena kalau tidak itu kita pasti nggak akan kuat. Karena dengan faktor itu kita yang akan dikuatkan, misalkan. Ditambah dunia itu kan memang dipenuhi dengan masalah, tapi sebenarnya bukan masalah, tapi itu untuk upgrade. Ketika datangnya sebuah masalah itu bukan sebuah masalah, tapi kesempatan kita buat upgrade. Dengan bahasa Bang Teja itu naik kesadaran, dimensi. Jadi terlatih gitu ya. Terlatih. Jadi ini masalah kayak gini. Berarti apa? Kalau misalkan kita dapat masalah, kalau yang saya temuin di sini, tenang. Kita tenang dulu. Jangan nggak panik. Terus kalau misalkan ini, ya masalahnya dijalanin, dihadapin masalahnya. Walaupun dengan berjalan atau merangkak atau masalahnya hadapin. Karena kalau misalkan kita hindarin, pasti akan datang. Karena itu masalahnya belum selesai, soalnya belum selesai. Karena Tuhan menginginkan kita itu terus upgrade, terus naik dimensi sampai ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi, supaya kita merasakan atau kebesaran, kemahaan Tuhan itu sendiri, supaya kita semakin sadar bahwa dunia ini hanya sebatas mimpi dan fata morgana. Seperti dalam hadis apa sih? Dunia ini hanya sebatas mimpi atau fata morgana. Begitu engkau mati gitu kan. Iya. Paling ujung-ujung kalau misalkan ini paling juga mati. Tapi kan mati juga kita udah punya kita juga udah tahu jalannya, tahu pintunya. Jadi nggak hariwang gitu. Kalau misalkan belum tahu, pasti melang, pasti khawatir gitu, karena ini setelah mati ini gimana. Itu kan masalah. Tapi setelah masalahnya, titik masalahnya udah ketemu, oh ini kita setelah mati, pulangnya pintunya lewat sini. Jadi emang kita menjadikan sebuah masalah menjadi fata morgana itu memang perlu pelatihan, dan yang paling pentingnya itu adalah faktornya. Harus punya faktornya. Mungkin itu Bang Teja yang Oke, sedikit saya simpulkan, berarti yang disampaikan oleh Bang Topik yang intinya bahwa supaya kita kebal terhadap masalah itu, ya kita sering ditempa masalah.
gitu kan. Dengan seringnya ditimpa masalah, kita akan terlatih gitu kan. Tapi bukannya menantang masalah gitu. Tapi dengan masalah juga kita jadi lebih tajam. Kita lebih terlatih, mental kita lebih kuat gitu. Sampai kalau saya cerita nih ya, pengalaman saya pernah meminta kepada Tuhan masalah gitu kan. Karena pada saat di dalam isi masalah itu saya lebih dekat dengan Tuhan. Dan begitu datang masalah, ya Tuhan jangan segede ini maksud saya masalahnya gitu. Ini terlalu gede gitu kan. Seperti itu. Terus ada momen juga bahwa saya sengaja nyari masalah secara akal saya gitu. Supaya apa? Tuhan gak ngasih masalah yang lebih gede lagi gitu. Saya buat masalah sendiri gitu kan. Sengaja gitu kan. Nanti kalau Tuhan yang ngasih masalahnya itu ngeri sekali gitu kan. Jadi memang ada beberapa posisi, ada dikasih masalah dengan posisi kita di cover kapsul dulu dengan ketenangan. Ada yang kita belum siap-siap, belum bikin kuda-kuda, masalah datang. Nah itu yang ngeri gitu kan. Gitu. Makanya sengaja kadang ya ini kan ini ngobrol ya, pengalaman gitu kan. Makanya dengan sengaja kita membuat masalah. Tapi jangan masalah, kita masalah tanda kutip ya, bukan masalah dalam arti hal yang negatif, bukan. Kita mencari masalah dengan mengaitkan Tuhan dalam masalah itu gitu. Supaya apa? Tercover terus gitu kan. Cuman ya sampai kapan gitu kan, terus-terusan kayak gini gitu kan. Dan ternyata tak ada ujungnya gitu. Ya gak tau lah saya juga ada ujungnya atau enggak. Tapi yang resiko paling gede apa? Coba pikirkan. Ya mati. Dan yang jadi penyelamatnya kita itu, yang jadi goal kita dalam artian mati itu, kita sudah tahu jalan pulangnya. Makanya ya mati, kalau dibilang mati ya sesuatu yang dirindukan sebenarnya. Tapi bukan dalam artian kita bunuh diri apa, bukan. Gak boleh di situ gitu kan. Tapi mati pun kita ridho gitu kan. Bahkan kita lebih khawatir kita mati dalam keadaan tidak beserta dengan Tuhan. Itu gitu kan. Makanya kita senantiasa menjolok rahmat dan ridhonya. Dan kalaupun kita disuruh pulang, ya dengan senang hati sebenarnya gitu kan. Tinggal pulang. Uang alamatnya udah jelas, udah tahu gitu kan. Cuman Tuhan berkehendak lain, ya sudah ikuti saja kalau begitu, mau gak mau. Nah disitulah makom Islam, makom berserah maksudnya gitu kan, bagi orang yang telah iman. Ya sedikit ya, misalnya simpulan dari saya seperti itu. Dan tentunya teman-teman di sini akan sama perjalanannya, karena ini jalannya multidimensi, vertikal. Hanya kias cangkangnya yang berbeda-beda. Kasusnya Bang Endang, kasusnya Bang Aang akan berbeda-beda cangkangnya, modelnya akan berbeda, tapi isinya itu. Barang siapa yang segera bisa lari, melarikan diri kepada Sang Maha, itu yang paling cepat. Dan nanti akan menemukan cara-cara metodenya tiap orang tuh. Oh saya dengan metode ini gitu kan. Tapi intinya sama gitu kan. Supaya saya lebih melesat, larinya naik dimensinya gitu. Nah itu harus dikuasai oleh saudara-saudara. Dan kita di sini saling mensupport gitu, saling ngasih masukan gitu kan. Karena kalau begitu kita menyadari bahwa masalah itu nyata, kena kita gelombangnya, pikiran kita kemana-mana, gak tenang gitu kan, gak bisa nyaman. Tapi begitu kita naik dimensi, gak berlaku itu masalah kepada kita. Contohnya misalkan Jet Li yang jago di TV lagi berantem, kita dimensi kita lebih tinggi, tinggal matikan saja. Gak berlaku tuh si Jet Li yang jago di TV gitu kan, karena dimensi saya lebih tinggi gitu. Makanya dibutuhkan kesadaran. Dan bahan bakar untuk meningkatkan kesadaran itu adalah dengan menjolok rahmat ridhonya. Kalau kita sudah tahu alamat Tuhannya, kita tahu alamat kemana jolokan kita akan diserahkan. Nah, sebarang siapa yang segera menyadari posisinya, makanya dia akan lebih cepat, lebih efektif
Seperti itu. Nih Bang Aang, silahkan, barangkali mau ada masukan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung intinya aja ya. Mengatasi masalah supaya menjadi tidak masalah. Ketika kita diberi ujian, semakin menghindar, maka akan semakin nyata. Nah, dari masalah-masalah itulah ketika kita tidak mampu melewatinya, maka yang terjadi nyata. Bagaimana supaya menjadi kenyataan itu menjadi fata morgana? Artinya harus bisa melewatinya, masalah-masalah itu, betul nggak? Disitulah di balik masalah itu ada apa begitu? Ternyata hikmahnya itu ya itu gitu. Tidak ada apa-apa. Ditambah lagi masalah yang lebih tinggi, ya harus bisa menempuhnya lagi karena cara menaikkan dimensi itu ya itu caranya, tidak ada yang lain. Semakin tinggi dimensi kita, semakin tinggi juga kesadaran kita. Itu saja. Jadi yang disampaikan oleh Bang Aang, intinya semakin tinggi masalah itu akan semakin besar potensi yang akan kita peroleh. Dan pastinya Tuhan itu tidak akan memberikan masalah di luar dari batas kemampuan. Itu sudah jaminan. Itu makanya kita harus tetap bersangka baik kepada Tuhan, gitu kan. Kita jangan kalah dengan sugesti kita, gitu kan. Realita dengan sugesti harus menang sugesti. Nah, itulah pembelajaran demi pembelajaran sampai kita meyakini sugesti kita itu yang paling benar. Apabila dikaitkan dengan Sang Maha itu Tuhan yang gak bernama gitu. Barangkali Bapak Risno ada yang mau masukkan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini hanya sekedar coba menyikapi ya apa itu yang dimaksud masalah mungkin. Masalah apa mungkin bisa ada dipersamakan dengan ujian gitu. Nah, kalau memang ternyata itu masalah itu berupa ujian, kita tuh sudah berkomitmen bahwa mengamalkan agama itu mau mengikuti berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, di situ cukup jelas bahwa dalam Al-Quran orang yang sudah menyatakan mau mengamalkan agama berdasarkan Al-Quran dan hadis itu berarti orang yang telah beriman ya. Nah, di situ dijanjikan Allah, bukan dijanjikan, Allah sendiri komitmennya adalah seperti yang di surat Al-Ankabut ayat pertama kalau nggak salah, surat Al-Ankabut tuh surat 29 beberapa tuh yang bunyinya, apakah aku akan membiarkan orang yang mengaku telah beriman padahal belum aku uji lagi. Nah, kalau gitu berarti bersesuaian ya dengan kita-kita ini yang menyatakan ngaji di sini kepengen masuk menjadi orang beriman ya. Kenyataannya begitu kita sudah masuk golongan orang yang beriman, subhanallah, masalah ujian itu bertubi-tubi luar biasa, tidak ada henti-hentinya. Nah, terus udah ujian seperti itu, kenyataannya juga Allah berfirman dalam mushaf di surat Al-Baqarah kalau nggak salah ayat 55, bunyinya, suatu saat akan aku berikan cobaan
kau akan mengalami kekurangan buah-buahan, kau akan mengalami kekurangan sehat, kau akan mengalami kekurangan dan lain sebagainya. Terus di bawahnya, tapi bagi orang yang telah beriman, mereka akan berbicara, ini semua adalah datang dari Tuhanku, maka aku kembalikan, aku pasrahkan kepada Tuhanku. Nah, dalam kenyataan seperti sekarang ini, masalah saya yang bertubi-tubi, lagi saya coba. Terus untuk mengalahkan masalah, saya berupaya untuk menaikkan dimensi dengan cara ya intinya menjalani visi misi guru dan berbakti mengabdi kepada Tuhan di surau ini. Nah, mungkin sementara itu yang bisa saya cobain jalan prosesnya. Mudah-mudahan dapat ridhonya Allah. Ilahi anta maksudi beriduka matlubi. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Parisno. Ada lagi? Silahkan Bang Taufik. Paling contoh ngasih contoh nyatanya kalau masalah itu hanya sebatas fata morgana. Menjadi fata morgana itu ketika setelah kita melewatinya. Artinya apa? Contohnya kayak tadi diceritain Kang Mutan, waktu kita di tol, motor mogok, mobil mogok, terus radiator bocor. Ketika waktu pelaksanaannya, ketika hari H-nya itu kan pasti kelang kabut, gemeteran gitu pas hadapi masalahnya. Tapi ketika setelah dilewatin, diceritakan, itu malah jadi bahan bercandaan. Jadi bukti yang nyata gitu bahwa dunia itu hanya sebatas sanda gurau dan hanya sebatas candaan. Jadi fata morgana itu contohnya nyatanya ketika sudah melewatinya. Tapi ketika dalam fase menghadapi masalahnya memang gemeteran lutut itu. Tapi mau tidak mau harus dilewati. Kalau nggak dilewati, ya nanti juga habis Pak Risno. Hanya itu perkara yang serius itu. Ada perkara seriusnya. Nah, tapi memang mungkin di tempat-tempat yang lain yang mungkin belum masuk tarekat pernah mengalami juga halnya sama persis. Saya juga nggak masuk tarekat dan menghadapi masalah bisa lewat-lewat aja. Memang sama aja. Cuman yang menjadi bedanya itu faktornya itu, penghubungnya itu. Jadi kita menghadapi masalah itu karena apa sih? Kan ada ini karena untuk dirinya. Dan untuk dirinya itu dalam artian untuk dirinya sendiri. Tapi ketika orang beriman, orang yang sudah ditanamkan nur iman dan nur kitab, menghadapi masalah itu kita dikaitkan, kita hubungkan masalah ini. Oh, mungkin ini ujian dari Tuhan. Oh, mungkin ini ada satu hal yang lain yang Tuhan inginkan. Tapi ada orang yang katakanlah tidak bertuhan atau orang yang tidak beriman, pasti yang mainnya itu bukan di situ, tapi akalnya. Ini bagaimana cara menghadapinya? Minta bantuan ke siapalah atau apalah. Sedangkan kita kan ketika dihadapi masalah, ketika sudah tidak bisa tidak berdaya dan upaya, dalam artian itu makom wukuf aja ya, wukuf. Nah, habis itu campur tangan Tuhan yang turun. Ternyata pertolongan Tuhan itu sangat dekat, dan dekatnya itu di injury time, detik-detik terakhir. Mungkin itu Bang. Mungkin itu Bang Teja. Jadi intinya sih bagi orang beriman itu tidak ada rumus kalah dan gagal. Kita akan selalu dimenangkan. Kalaupun secara relatifnya kita itu terlihat kalah, sampai kita mentok, sampai kita sudah tak mampu apa-apa lagi,
kita akan naik dimensi kesadaran justru di situ. Kita akan ditingkatkan kesadaran kita. Kalau kita gak menang berarti lawan kita yang akan dikalahkan. Itulah bahkan kata guru saya, begitu kalian bayat di sini hidup kalian kita akan seperti neraka. Begitu kita cerita, guru kok saya jadi masalah kayak gini sih, gini. Sudah benar itu, bagus itu. Kenapa? Karena kita sudah melaksanakan prakteknya mutu ke belanta mutu. Jadi mati saat kita hidup, gitu kan. Mati sebelum mati. Karena kita mati sebelum mati, yaitu diaktifasi rohani. Yang semula neraka yang harus kita jalani nanti setelah kita kematian, karena kita mati sebelum mati sekarang, neraka yang kekal nanti itu terkonversi ke alam dunia sekarang. Sehingga neraka yang harusnya kekal hanya beberapa hari saja. Sesuai sabda Nabi kan, bagi orang beriman itu bahwa neraka hanya beberapa hari saja. Jadi relatif nerakanya. Ada waktu yang akan menjawab gitu. Kita hanya tetap terus bagaimana kita berserah dan berusaha menaikkan dimensi kesadaran kita dengan jalan dan cara yang sudah diajarkan kepada kita. Jadi isinya pelatihan semuanya kita terus belajar sampai kita bisa menikmati, sampai kita bisa menikmati masalah itu. Sehingga mau negatif mau positif kita tetap bahagia gitu kan. Kan itu susah ya. Dalam posisi positif bahagia wajar, tapi pas negatif kita tetap bahagia itu susah. Bahkan disangkanya orang gila kan gitu kan. Ya cuman karena sering praktek itulah. Jadi kita sadar bahwa kerelatifan masalah itu akan sirna gitu. Contoh, apakah teman-teman pernah mengalami masalah terberat dalam hidup? Misalkan di tahun yang lalu teman-teman pernah mengalami masalah terberat dalam hidup kan? Nah, buktinya pada saat sekarang kita bisa melupakan masalah itu, bisa menyadari bahwa itu ternyata hanya masalah lalu gitu kan. Dan sekarang saya sudah sehat lagi, sudah bisa ngobrol lagi dengan teman-teman, sudah bisa menikmati makanan lagi. Kemarin waktu sakit saya makan nasi goreng juga gak nikmat gitu kan. Tapi sekarang walaupun ini nasi sama garam tapi saya sehat, saya nikmat. Nah, disitulah kesadaran-kesadaran itulah yang akan dipupukkan oleh Tuhan kepada kita melalui jalan-jalan cara yang sudah diwariskan. Dan disitulah warisan-warisan itu ditanamkan dalam identitas tarekat. Makanya kita harus menemukan tarekat yang benar-benar masih terdapat unsur mutlak. Kalau masalah metode-metodenya bisa saja sama, cuman pastikan masih ada setrumnya. Mungkin kabel-kabel banyak, tapi pastikan yang ada setrumnya. Kalau yang sudah tahu ada yang setrumnya, pastikan mana setrum yang paling besar. Nama tarekat bisa sama, tapi potensi di dalamnya belum tentu, gitu kan. Silahkan makanya teman-teman coba, bila perlu semua tarekat jalanin saja, gitu kan. Nanti kalau sudah tahu bolu yang enak, baru kita bisa membedakan bolu yang gak enak. Kalau kita sebelum tahu barang asli, kita menganggap yang palsu pun asli gitu. Gitu kan. Yang sudah ada penurunan kualitas, kita akan tahu gitu kan. Gitu. Pak Parisno mau bilang lagi, silakan, mau menyampaikan sesuatu silakan. Saya hanya mau menimpali aja gitu ya, sesuai dengan kenyataan kita sehari-hari. Jadi jadi tentang masalah atau cobaan, bagi orang yang tidak pernah menemukan masalah, nah justru ini yang masih harus hati-hati. Karena parameter orang yang mendapatkan, yang diberi masalah oleh Tuhan adalah parameternya orang-orang yang udah beriman. Kalau yang tidak pernah dikasih masalah sama Tuhan, ngapain gitu? Wong dia tuh seolah kelasnya tuh masalah, belum punya kelas gitu, seolah lamun cek anak-anak kecil dulu masih berupa anak bawang, mau kita dikategorikan termasuk anak bawang yang tidak termasuk daftar kita tuh sudah masuk menjadi orang beriman, tentunya kita kan nggak mau. Makanya merasa bersyukurlah orang yang senantiasa mendapatkan masalah, karena Tuhan itu sendiri berfirman bahwa begitu
pohon semakin menjulang tinggi, semakin besar terpaan anginnya. Jadi kalau orang yang imannya semakin tinggi, pasti cobaan masalahnya itu akan lebih besar. Nah, di situ jangan dijadikan suatu hambatan atau jadikan suatu penghalang. Di situ merupakan menandakan bahwa kita tuh menapaki naik dimensi demi dimensi. Nah, cuman masalahnya kita gimana untuk terus menaikkan dimensi untuk mengalahkan berbagai masalah. Mungkin itu yang lagi saya pelajari. Jadi sedikit saya juga menimpali ya untuk bahwa maksud dari Pak Parisno itu gitu kan. Bahwa memang semua orang di dunia ini pasti pernah ngalamin masalah. Bahkan sakit gigi pun itu masalah. Bedanya orang yang telah ditanamkan nur iman dan nur kitab, mereka sudah diberi ilmu atau pelatihan supaya setiap masalah itu mengarahkan dia untuk lari kepada Tuhan. Bukan lari bagaimana memikirkan secara fisika supaya selesai masalah itu gitu. Jadi di samping bersariat orang beriman itu, tapi dia sambil berhakikat juga gitu. Misalkan kita contohnya ya orang beriman itu, saya sakit gigi. Semua orang pasti ngalamin sakit gigi. Bedanya sama orang beriman itu, dia itu wajib untuk di samping dia mendatangi dokter gigi, dia harus menyadari bahwa yang menyembuhkan itu bukan dokter gigi, tapi Tuhan. Apabila Tuhan tidak meridhoi saya untuk sembuh, walaupun saya datang ke dokter gigi, ternyata dokter gigi itu gak kompeten atau salah mengobati kita, sehingga sakit gigi kita itu tetap sakit gitu kan. Gigi kita tetap sakit, padahal kita sudah datang ke dokter gigi, tapi kenapa masih sakit? Nah, ternyata kita lupa bahwa sesungguhnya yang mencabut masalah sakit kita dan menyembuhkan kita itu adalah Tuhan. Padahal kalau kita sebelum beriman itu pasti akan sembuh. Tapi dengan kita ditanamkan nur iman dan nur Quran, orang yang telah dibayar itu dibuat aja jadi susah. Supaya apa? Kamu harus sadar dong bahwa yang menyembuhkan itu saya, kata Tuhan tuh. Kiasnya seperti itu. Sehingga kamu harus bilang sama saya dulu gitu kan. Itu hanya syariatnya saja. Makanya kita tahu dikasih jalan vertikalnya dengan horizontalnya. Bahkan apabila potensi kita sudah besar ke vertikalnya, effort yang harus kita lakukan untuk bersyariat pun sehingga menjadi lebih kecil. Karena apa? Kalau Tuhan sudah berkehendak, Tuhan sudah ridho gitu kan. Hal yang tidak mungkin pun menjadi mungkin. Seperti itu. Ada tambahan lagi? Silakan. Berarti seperti ceritanya Nabi Musa berarti ya? Gimana? Ketika waktu sakit perut apa ya? Nabi Musa nih ya cerita dalam cerita di kitab apa ya, saya lupa lagi. Nabi Musa katanya sakit perut, terus wahyu datang, Allah mengatakan bahwa datang ke sana, makanlah daun ini itu. Begitu makan, benar sakit perutnya sembuh. Keesokan harinya Nabi Musa itu sakit perut lagi. Dia langsung ke gunung itu, makan daun itu. Begitu makan kok sakit perutnya gak sembuh. Dia bilang ke Allah, ya Allah kenapa sakit perut itu gak sembuh? Kata Allah, kamu gak bilang sama saya, beda dengan kemarin gitu. Nah, kamu mau sakit perut, kamu bilang dulu ke saya. Nah seperti itulah. Jadi bagi orang yang telah ditanamkan nur iman dan nur Quran, dia harus senantiasa menjaga apa? Kuda-kuda, menjaga niat gitu. Apa yang dia lakukan, dia harus senantiasa menjaga niatnya. Supaya apa? Disertai gitu. Kalau sudah disertai, Allah pasti ridho gitu. Sedikit tambahan aja. Sebelum tadi perjalanan ke sini, dari siang tuh saya udah rindu ke sini, pengen ke sini. Cuman karena sedikit hambatan, pulang kerja malam, pulangnya kan pagi sekitar jam 11 baru nyampe rumah itu. Tapi saya rindu, saya tidur dulu. Tidur bangun tadi, tiba-tiba ada telepon. Kita ke surau aja berangkat. Wah, ini Tuhan berarti udah mengizinkan nih. Udah mengizinkan, udah ada udah mengizinkan. Cuma ada satu lagi problem. Saya uang habis nih. Gak ada buat beli bensin ke rumah Bang Teja nanti.
tiba-tiba ada jarak setengah jam dari situ ada yang ngasih uang 50.000. Cocok sekali ini buat bensin ke sana nyampe. Iya bro, Tuhan betul mengizinkan saya buat kesini. Nah, seperti itu contoh-contoh yang kadang nggak masuk akalnya. Nah, saya timpa lagi pada saat saya mau berangkat ke sini, saya sudah punya kepercayaan atau keyakinan bahwa Bang Topik itu hari libur hari ini pasti sudah ada di sini. Pasti Bang Topik kalau libur pasti ada di sini, ada di surau gitu kan. Makanya saya nggak ada niatan buat telepon. Cuman pada saat saya lagi kebetulan nyuci mobil, tiba-tiba kok saya harus telepon ya rasanya gitu kan. Gitu. Ya udahlah, perkara dia ada mungkin di surau atau dia ada di rumah, yang penting saya getarannya tinggi gitu loh. Konfirmasinya. Iya gitu kan. Saya harus telepon kayaknya ini. Saya telepon aja gitu kan. Persiapan nanti jam segini berangkat kata saya tuh. Saya nanya dulu di mana, ada di rumah. Ya udah persiapan berangkat ke sini gitu kan. Kalau mau ikut ayo. Nah langsung lah datang. Nah seperti itu, kita itu ada interkoneksi gitu, kayak ada apa ya, makanya lah sesama muslim itu kita bersaudara itu kan. Dan apabila kita sudah menjadi saudara ruhani, orang yang ditanamkan nur iman dan nur Quran, itu ikatannya akan lebih kuat gitu. Kita akan merasakan apa yang saudara kita rasakan gitu. Kita akan merasakan apa yang saudara kita butuhkan gitu kan. Cuman resonansinya bisa kemana-mana gitu. Maksudnya bisa ke saudara yang ini nyambungnya, ke saudara yang ini nyambungnya gitu kan. Seperti itu, dan pasti kepada orang yang paling tepat. Cuman saudara harus peka juga gitu. Makanya kalau kita di frekuensi yang sama pasti akan nyambung gitu. Kalau tidak dalam saat di frekuensi yang sama pasti gak nyambung. Makanya iman itu naik turun. Kita harus senantiasa menjaga ritme kita supaya dia ada kesadaran yang tinggi itu gitu. Itu hanya cerita kita ya gitu maksudnya. Makanya di sini boleh belajar, boleh membuktikan, karena bagi saya kalau tidak bisa dibuktikan omong kosong ngapain gitu. Dan karena semakin bukti ya makin gak ada alasan juga gitu untuk saya buat berhenti belajar gitu. Cuman ya memang seperti itu, masalah lagi ya, tapi alhamdulillahnya kita diberi jalan dan caranya untuk menyikapi masalah itu. Harus dikemanakan, harus tahu mutiaranya apa dalam setiap masalah itu gitu. Hikmahnya apa? Itu yang terus dicari supaya kita mi'raj kesadaran gitu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau nggak ada saya tutup ya videonya, Bang. Sudah. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Silahkan teman-teman belajar mencari jati diri dengan mengenali diri sendiri. Ikut dengan tarekat, monggo silahkan. Mau tarekat manapun juga bebas. Gak perlu ikut-ikut kami, karena kami sering dianggap sesat, sirik, bid'ah, kafir dan sebagainya, terserah lah gitu kan. Karena kita juga gak butuh validasi gitu kan. Yang jelas kalau teman-teman bisa membuktikan, itulah yang harus teman-teman ikuti. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.